Rajanya Shrines kali ini Baby Moon. Yes, di mana ada dua tim ternyata Lot dan juga EVOS. EVOS yang gak mau mengalah, Lot yang juga gak mau ngalah. Ini dia pepecahan di bar Sam 13 ini harus terkenok dan lagi aja spell. Alright, ada cawan 7 tapi Sam 13 lagi-lagi menjadi orang pertama yang terculik. Oke, masih ada Mr. 05, Regi dengan double Kenzo-nya dipegang. Udah Nice. satu tumbang cawan 7, langsung di end begitu saja. Awas, don't play bosku. Don't Masih play. ada teman-teman dari EVOS Divine yang sudah terlihat akan segera regroup dan sepertinya Loud mulai ketar-ketir. Bakalkah Loud selamat atau Loud lebih milih untuk melarikan diri Baby Moon? Ya, di mana dari kedua tim ini sudah saling menurunkan temponya lagi, yang di mana sudah terculik satu. Ini berarti 3 lawan 3. Dan juga sepertinya dari teman-teman EVOS Divine bakal mencoba untuk melakukan looting terlebih dahulu, di mana juga ada Street yang di sini sudah kehilangan beberapa XP-nya tapi masih oke aja, masih mencoba untuk looting di bawah dan bakal terpecah begitu saja. Yes. Pokoknya kalau udah kayak gini, gue cuman bisa bilang teman-teman dari EVOS emang harus tetap fokus. Yes. Dan gak boleh sampai misinformation. Karena apa? Tadi stepping tuh padat banget. Dan Shrines akhirnya nyaris menjadi tempat pertumpahan darah untuk membuktikan siapa yang menjadi King of Shrines di sini Baby Moon. Iya, di mana juga seperti dari Lot nggak akan meninggalkan Shrines begitu aja, masih step by step melangkah, tapi pasti ya meninggalkan Shrines begitu aja. Dan gua rasa di sini objektif dari teman-teman EVOS Divine, dia bakal mencoba untuk melakukan looting cepat dan mencoba untuk mempertahankan posisi Shrines yang dimana kita tahu nih, Shrines itu memang harga mati untuk EVOS. Yes. Indonesia versus Brazil di sini terlihat cukup jelas eksistensi dari Mr. 05 mencoba mencari vision, tapi Mr. 05 sudah aware, langsung membuka glual untuk pertahanan dirinya. Dan Loud sepertinya sudah tervonis posisi yang cukup tertebak Loud, tapi dan Mr. 05 sendiri sudah mendekati vending machine di mana dia sebenarnya bisa membeli beberapa item yang cukup berpengaruh untuk melakukan fight-nya melawan tim Loud di depan mata. Ya, di mana juga kalau kita lihat nih, ada Lot yang masih belum mempunyai senjata yang proper ya. Kita bisa lihat masih ada senjata yang bahkan dia nggak mempunyai vest sama sekali. Ini di mana Lot itu memang harus mau nggak mau harus cabut begitu aja. Terlalu beresiko andai kata dia terlalu mempertahankan posisi Shrines-nya yang oh my god, langsung dihancurkan begitu saja. UAV yang belum juga mengeluarkan sinar kuningnya di-buy begitu aja oleh teman-teman dari Lot. Sebenarnya ini holding position yang bagus banget dari EVOS sampai akhirnya Loud dipukul mundur. Dan yang paling penting adalah kalau seandainya Loud telat masuk Bayfront, kita bisa ingat Bayfront juga tadi ada sempat satu tim yang turun dan bisa aja ada yang udah mulai aware dan juga standby untuk berjaga-jaga di titik-titik tertentu tempat keluarnya dan juga tempat masuknya dari arah Shrines menuju Bayfront. Dan kalau kita bergeser sedikit ke arah pinggir map, sudah ada beberapa tim kayak contohnya Memot sendiri udah diisi oleh LGDS asal Vietnam juga yang gak kalah menyeramkannya. Dan sekarang kalau kita berbicara, sudah ada satu lagi follow up yang menakjubkan dari AZ, yang mana tadi juga nggak diduga-duga AZ di ronde pertama dia datang dari Sentosa melawan VIP Sport dan ketemu teman-teman dari Burst the Sky dan juga tadi bahkan Nobru dan kawan-kawan dari Fluxo ya. Yes, dimana kalau berbicara tentang Fluxo, ini dia dari tim dari Brazil juga, Protein dari Brazil yang dia memang notabene turun di area Refinery. Kalau kita lihat untuk play-ins kemarin, First Rider lumayan untuk ngebagi dua-duanya di area Refinery dan juga Foundation, tapi sudah ada tapping-tapping lagi nih Ajis fan. Alright. Terpantau di sini ada Phoenix Force yang sekali lagi harus gue notice Phoenix Force bermain 2 game di 2 ronde pertama kali ini, memainkan gameplaynya yang sama persis kayak pas final dari Liga Nasionalnya mereka di Pro League Thailand. Dimana kalau gue inget kalau di Berbunda mereka cuma turun clock tower sebentar, habis itu amanin towernya di arah jalan raya menuju Factory. Dan juga kalau kita berbicara area command post, itu emang tempat drop zone-nya dari Phoenix Force, Rambo, Dilong dan kawan-kawan. Habis itu dia gerak dikit untuk nyari vision dari arah Bayfront. Ya, kalau dilihat juga tadi dari teman-teman Phoenix, dia rotasinya tuh sangat simpel banget. Turun dari clock tower, bakal looting cepat, bener aja langsung masuk ke area tower yang dimana kalau kita tahu untuk bermuda sendiri tuh untuk masih zona-zona selanjutnya tuh masih area di area Factory-nya. Bener. Apalagi tadi sampai late game tuh masih ternyata penumpukannya di arah sana. Masih daerah sana juga ya. Dan di sini udah ada The Crush dan kawan-kawannya yang memang sudah sangat aware terhadap area Bayfront, gak boleh sampai dikasih lepas. Dan udah ada yang minggir-minggir ke arah pinggir zona dari tim Silence asal region CIS gitu. Dimana kalau kita perhatikan juga ini
mereka sebenarnya lebih ke arah mencari aman. Tapi gue jadi penasaran dan juga tertarik untuk melihat di mana posisi di mana sudah ada Fluxo yang coba maju, mencoba bermain api, mencoba mencari peruntungan, dan AZ adalah lawan pertama mereka yang harus segera mereka eksekusi, di mana sudah ada Japa BKR bersiap, ada satu tenter yang udah diaktifkan juga, Krono langsung hilang begitu aja, coba di tapping begitu, Nobru. Walaupun tadi berhasil blunder tapi berhasil mendapatkan satu sekarang. Udah bakal diambil begitu saja. Nobru berhasil dapetin Carlos, bakal coba langsung diajar aja tapping dengan MP40, Japa BKR berhasil dapetin satu juga, Neira harus tumbang. Bakal coba di follow up juga oleh kawan-kawan dari Fluxo. 2 kill berhasil diamankan. ODL dan juga Japa BKR ngelihat satu orang di balik LOL, bakal coba di Bredelin. Masih ditahan tapi nggak bisa menunda-nundanya lagi. Japa BKR dan kawan-kawan dari Fluxo berhasil meratakan tim AZ. Perfect banget gak sih kalau lu lihat tadi mencoba untuk satu distract di mana Krono sudah diaktifkan, yang sebenarnya itu cuman dia nembak dinding doang, bukan nembak ke musuhnya. Tapi dari teman-teman AZ itu kayak oke, kita tahu nih bahwa ada tim yang bakal coming, dan dia kayak panik gak? Panik lah, masa enggak. Dan wow, First Riders memainkan gameplaynya yang masih gue lihat seperti ini kurang lebih pas di Grand Final FFEM kemarin gitu. Jadi emang posisinya dari First Riders sendiri ini bisa dibilang gak banyak perubahan secara rotasi maupun drop zone gitu ya. Tapi kalau kita berbicara awareness, ini gue bisa lihat sang Kapten Darkol ini punya awareness yang tinggi banget. Bahkan tadi kita bisa lihat juga itu terbukti di game ronde pertama, bermudanya terutama di Bima Sakti. Itu dikuasain sama First Rider. Benar, dimana First Rider akhirnya pulang lagi nih setelah kemarin play-ins. Dia mencoba untuk menggocek beberapa drop zone di area turun Sentosa yang sepertinya aku bakal ngepredik nih kayaknya bakal main kayak kemarin gak sih? Ternyata enggak. Mereka ternyata harus balik ke rumahnya dan dia majuin aja tim yang bakal coming ke arah mereka. Yes. Dan yang menariknya kalau gue boleh bilang First Rider sendiri adalah salah satu tim yang paling adaptif secara gameplay gitu. Kayak kita bisa nonton scrim-scrimnya dia di internasional tuh, drop zone-nya dia pindah-pindah terus. Juga ngomongin eksekusi juga jarang banget ada misplay dan juga misinformasi bisa gue bilang. Dan kalau kita ngomongin circle yang akan segera bergerak, ini harusnya circle-nya masih akan ada di sekitaran area refinery dan juga komen pos harusnya Baby Moon. Harusnya, karena ini masih zona mau jalan kedua ya, yang sebenarnya dimana refinery itu masih bisa banget untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan ngomong-ngomong soal gameplay dari First Rider, gue jadi ingat sama omongannya Coach Yamdia, Manggiskun, yang dimana untuk gameplaynya sendiri itu sebenarnya mirip-mirip sama FFEM. Benar. Tapi mungkin ada sedikit beberapa yang di-upgrade dan ada sedikit beberapa perubahan. Bisa jadi ini dari segi skill. Benar, mikro-makro juga itu emang sangat-sangat diperhatikan, karena memang kalau kita berbicara Bapak Manggiskun ini emang orang yang cukup detail di Free Fire. Jadi emang nggak bisa diraguin lagi. Dan ngomongin HQ Esports juga, sang perwakilan kan dari Vietnam yang kemarin juga sempat bisa dibilang lolos dengan cara yang cukup ngeri gitu ya, mengerikan, ngeburu satu tim gitu. Betul, itu kalau gue lihat itu waktu di match kelima tuh masih ada perwakilan dari MENA harusnya di posisi ketiga. Di posisi ke-6 ngebut banget, itu banyak banget poin-poin kill, bahkan bisa sampai buya. Iyo. Jadi itu ya dari HQ Esports sendiri juga nggak bisa diremehin. Dan kebetulan HQ Esports lumayan berdekatan sebenarnya sama teman-teman dari First Riders, yang mana sudah terpantau juga nih di balik satu pos kecil dari HQ Esports sudah melihat adanya orang yang naik ke arah tower tinggi di komen pos. Yes, tapi kali ini kita mungkin bakal bakar dulu teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung selalu tim perwakilan dari Indonesia dengan caranya berkomentar yang sangat positif, dan jangan lupa hashtagnya. Yes, FFindo bersatu. FFindo bersatu. FFindo bersatu. Luar biasa. Thank you so much buat teman-teman yang selalu support. Tapi ada Abu sepertinya yang harus datang di sini di area Shrines, tapi akan kedatangan tamu dari Silence, tim yang sempat minggir-minggir mainnya mirip-mirip udang ya, dan sekarang mereka sudah ada di posisi yang tidak diuntungkan. Karena apa? Karena di depan dari Silence dan juga EVOS bakal ada load yang siap menunggu mereka semua. Dari Silence sendiri masih lengkap 4 orang. Time Terror dibuka tanpa alasan di sana karena sudah sadar ada yang sedang memantau, yaitu seorang 05 dan juga Abu bersama Street kali ini, Baby Mbun. Yes, dimana sepertinya sudah ada tapping-tapping tapi sudah langsung melarikan diri begitu aja. EVOS Esports bakal langsung mengejar ya Ajis. Kejar. Jangan kasih lolos, jangan kasih lepas sampai ke arah Bayfront, dimana Bayfront sendiri sebenarnya udah nggak bisa diremehin dan harusnya segera mencari tempat perlindungan sejenak sebelum masuk ke zona selanjutnya.
Ya, dan ternyata tidak terjadi pertemuan ya antara teman-teman dari Silent dan juga dari EVOS Divine, di mana kalau gua rasa tadi Silent yang harusnya lootingannya cukup karena dia turun di area blue zone ya, di atas ya, area atas, dan mereka rotasi langsung ke arah shrines yang dimana juga sepertinya EVOS belum melakukan pergerakan bahkan sampai zona 2 sudah akan menyusut gitu. Dan gua rasa karena dia objektifnya oke, kita mainnya defensif aja. Oke. Kita main pasif dulu aja, dan ini gameplay yang EVOS yang seperti kita tahu nggak sih? Yes. Cuman yang menariknya kita nggak pernah melihat EVOS datang ke zona selanjutnya itu di circle kedua. Dia Benar. biasanya datang itu di circle ketiga atau circle keempat. Artinya EVOS di sini benar-benar menaruh fokus terhadap lawan-lawannya dan juga sadar betul kalau seandainya jadi sampai telat zona sepersekian detik, itu dia bakal jadi samsak atau menjadi makanan untuk tim-tim yang memang sudah ada sedia di dalam drop zone maupun di dalam checkpoint dari tempat yang dituju. Dan sekarang kita bakal move di mana sudah ada HQ akan bertemu dengan teman-teman dari LGDS Taiwan atau Chinese Taipei. Sudah ada Roro, bakal memantau dari kejauhan dengan Bareta kelihatan ke arah HQ. Tapi HQ masih bisa berlindung di balik pos-pos yang ada dan juga posisinya agak-agak sulit dan juga sempit. Stone Ridge juga terkikis oleh zona. Terlihat depan mata bakal coba langsung dihajar aja oleh Neonau. Tapi Neonau masih bisa mengumpat dan juga berlindung. Udah semakin dekat, udah bakal maju. Dimajuin. Bersama Eta tinggali bakalan jatuh terkena dan begitu saja. Bakal coba diterusin. Ada Iwan juga bersama Bruce yang bakal jatuh. Roro setengah darah udah hilang. Masih lengkap 4 orang di sini HQ. Masih ada Roro. Harapan terakhir. Hati-hati Roro. Berbahaya sekali. Udah bakal dihajar. Ditutup jalan kabur. Tapi Tyson bakalan berhasil dijatuhkan oleh Roro. Dan sekarang kita bisa lihat Roro harusnya bakal jatuh juga. Sedikit lagi. Dan harusnya bakal menjadi rata untuk teman-teman dari LGDS di tangan HQ Esports. Yes, di mana teman-teman dari HQ akhirnya berhasil untuk mengantongi 4 poin kill. Dan tadinya kalau kita lihat dari minimap itu ada teman-teman dari Geek Fam. Ya. Yang gua rasa tadi ini Geek Fam bakal datang nggak ya? Tapi kita bakal beralih dulu Bang Haji. Yes. Sudah ada Burst the Sky, udah ada Phoenix Force, udah ada First Rider di sini dan sangat dekat. Oh, My EVOS God. masih dengan rivalitasnya bersama tim Loud. Ada Will yang terlihat membuka time turner dan menjadi informasi penting untuk Mr. 05. Di mana kalau kita perhatikan udah ada BO juga bersama Sin. Dark juga bersiap di arah sebelah kiri. Tapi kalau kita perhatikan ini Burst the Sky sama First Rider Bravo gak ada di dalam zona berikutnya. Mr. 05 dapat Nice. Chrono di area yang bersamaan, juga ada Dark yang udah terlihat depan mata. I'm Souza bakal maju dan diaktifkan. Dua orang jatuh, tapi Sin berhasil dapetin Darkol. Dikikis saja glue yang ada. Ada Sin juga ngumpet di balik satu camouflage dan udah kelihatan Joker harus terkena down oleh Playzone. Udah kekikis semuanya di luar zona. Sakit Sementara Burst the Sky masih sisa 4 orang dan ternyata loh. Wow. Ada yang harus diratakan oleh EVOS Divine. Mr. 05 dapat Nice, teman-teman nice. dari Loud. Dan kalau kita perhatikan juga saat lagi udah Oh kembali my training. God. First Rider kali ini tidak diuntungkan. Posisi yang cukup sulit. Dan dari arah depan sudah ada teman-teman dari Phoenix Force yang siap memantau ke arah Burst the Sky dan juga First Rider kali ini Baby Moon. Sedikit lagi terkikis habis. Gak punya banyak kesempatan untuk selamat karena memang circle juga 5 detik lagi akan segera jalan ke zona berikutnya. Ini sangat gak diuntungkan banget untuk teman-teman dari First Riders ya, dan juga teman-teman dari Phoenix ya. Karena Phoenix ini bakal mencoba untuk menunggu dan menyantap habis teman-teman dari First Rider. Oh my God, ternyata First Rider harus dipulangkan di posisi ke-8. Ini dia kelar lawan Lot. Di samping kanan udah ada Fluxo, Nobru dan kawan-kawan. Udah langsung buka global. Banyak banget. Awas dari pelontar Mr. 05. Lari. Aduh, tapi ada yang kena juga yaitu Street. Dari kejauhan, Silas dan juga Street harus terculik. Dua lawan. Oh my God. Mr. 05 harus terculik. Sayang banget bisa kena Abu. Abu? Abu bisa. Karena Abu sendiriannya menggunakan 2 global aja. Dan gak punya banyak medkit lagi. Dia harus membuka global pertahanan diri. Looting dulu sejenak. Ambil yang bisa diambil. Tapi circle lewatnya semakin sakit. Depannya masih ada Fluxo. Fluxo gak bakal ngasih kesempatan untuk Abu harusnya dibuka global pertahanan diri. Sedikit Nice. lagi Abu masih bisa punya time turner tapi bakal diras harusnya 4 orang sekaligus. Di depan ada Fluxo. Oh my God. Nobru di sana tapi Skyrix dari kejauhan Silent masih berhasil memanfaatkan momentum untuk mendapatkan tim dari EVOS Indonesia. Sayang sekali di ronde kedua kurang beruntung. Tapi tetap kita masih bisa melihat semangat-semangat dari teman-teman Survivors. FF Indo bersatu. FF Indo bersatu. Fokus ke arah Nobru dan juga kawan-kawan dari Phoenix Force. Di sini Juna berhasil dapetin Skyrix dan juga udah ada Zarmaro berhasil dapetin 1. Dilong juga berhasil dapetin Artemis dari arah kejauhan Japa PKR. Masih memantau dengan AUG-nya di mana Juna lagi-lagi mendapatkan Skyrix. Oh
Oh my God, Ninja Ninja. berhasil dapetin Artemis. Ada Joe, ada ledakan-ledakan yang tak terduga. Ada C atau Silence di sini. Dengan 7 perolehan poin killnya. Sudah terlihat semakin mengikis. Karena circle udah masuk ke circle selanjutnya. Ditembak-tembak di luar muka. Udah kelihatan juga. Fluxaras tumbang dan puas. Ternyata tersisa dari VIP Sport bersama teman-teman dari Phoenix Sport. Lagi-lagi berbahaya sekali. Dan juga tim dari Silence. Terlihat Juna mencoba masuk ke circle berikutnya. Dilong berhasil dapetin 1 dari Silence. Bakal dipercatakin juga VIP masih lengkap 4 orang. Tapi apa yang terjadi? Circle-nya ternyata cukup berpihak kepada teman-teman dari Phoenix Sport. Wow. Yang tadi berhasil dapetin Buya. Sekarang mereka sudah mengkoleksi kill yang cukup banyak. 4 lawan 4. Kali ini Phoenix Sport. Ada VIP juga yang udah mengkoleksi 4 poin kill. Lempar dulu granatnya. Udah kelihatan. Dipasang lagi glue-nya. Dekrus berhasil dapetin 1. Es tarik. Tapi sayang banget. Momen dia tidak tepat. Sampai era Phoenix Sport bakal maju dan diuntungkan. Nyisakan S1 aja. S Ninja dan juga S Jok. Awas. Berbahaya banget. Momentumnya berbahaya di sini untuk VIP. Karena udah tersisa 1 S Ninja. Bakal dikerut begitu aja oleh Phoenix Sport. Dan ini akan menjadi Buya kedua untuk Phoenix Sport.